Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep layanan konseling kelompok, yang mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Mara Alam Saputra Rambe, dan yang kedua Indesari Batubara. Baik, langsung saja kita ke pengertian konseling kelompok, yang mana pengertian konseling kelompok ini ada menurut para ahli, yaitu dua ahli menyatakan. Yang pertama yaitu Merle M. Olsen menyatakan konseling kelompok adalah suatu hubungan antara guru pembimbing dengan satu atau lebih anggota yang penuh perasaan penerimaan, kepercayaan, dan rasa aman. Dalam hubungan ini, anggota belajar menghadapi, mengekspresikan, menguasai perasaan-perasaan serta pemikiran-pemikiran yang mengganggunya dan merupakan suatu. Di sini mereka mengembangkan keberanian dan rasa kepercayaan pada diri sendiri, mengamalkan apa yang dipelajari dalam mengubah tingkah laku dan pikirannya. Ciri khas atau unik dari hubungan tersebut adalah kemampuan guru pembimbing untuk mendengarkan, dalam artian memusatkan perhatiannya kepada kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan. Ciri khas atau unik dari hubungan tersebut adalah kemampuan guru pembimbing untuk mendengarkan, dalam artian memusatkan perhatiannya kepada kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan. Nah, sedangkan menurut B. Eckhorn menyatakan, konseling kelompok adalah suatu proses interpersonal yang dinamis yang melibatkan penggunaan teknik-teknik konseling kepada individu-individu. Di sini, setiap anggota dalam kelompok mengeksplorasikan masalah dan perasaan-perasaannya antara yang satu dengan bantuan guru pembimbing yang berusaha mengubah sikap dan nilai-nilainya dan memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan diri dan situasi pendidikannya. Terus, tujuan apa sih yang ingin dicapai siswa sebagai anggota kelompok dalam konseling kelompok? Nah, di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, 1. Membantu masing-masing anggota kelompok untuk memahami dan mengenal diri, membantu dalam proses mencari identitas. Dan yang kedua, membantu anggota mengembangkan perasaan berkelompok dan penerimaan oleh orang lain yang memberikan rasa aman dalam menghadapi tantangan hidup. Terus yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan interpersonal pada diri anggota yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tugas-tugas perkembangannya dalam bidang pribadi dan sosial. Tujuan terakhir yang ingin dicapai siswa yaitu membantu anggota merumuskan tujuan-tujuan khusus yang dapat diukur dan diamati dari segi perilaku dan membantu mereka membuat komitmen. Terus bagaimana sih proses konseling kelompok itu? Nah, jadi beberapa pakar bimbingan dan konseling menyatakan bahwa proses konseling kelompok mengacu pada tahap-tahap perkembangan suatu kelompok dan karakteristik masing-masing tahap. Terus bagaimana sih proses konseling kelompok itu? Nah, jadi beberapa pakar bimbingan dan konseling menyatakan bahwa proses konseling kelompok mengacu pada tahap-tahap perkembangan suatu kelompok dan karakteristik masing-masing tahap. Masalah perkembangan kelompok merupakan isu pokok dalam konseling kelompok. Apapun teori dan pendekatan yang digunakan guru pembimbing sebagai pemimpin kelompok, terlebih dahulu harus memahami dengan jelas tahap-tahap dari perkembangan. Nah, tahap-tahap konseling kelompok tersebut ada dua ahli mengemukakan bagaimana tahap-tahapannya. Yang pertama menurut Gasda mengemukakan ada 4 langkah, yaitu exploratory stage, yang mana pemimpin kelompok memperkenalkan dirinya, menjelaskan tujuan dan menekankan pada peraturan-peraturan kelompok, membicarakan pengembangan mutu kepercayaan, dan itu pemimpin kelompok berusaha menjelaskan peranannya sehingga anggota merasa empati dan menyiapkan dirinya dalam menghadapi keterbatasan. Langkah yang kedua menurut Gasda, transition stage, yang mana pemimpin kelompok membantu anggotanya untuk mengatasi perasaan dan meresponnya dengan tindakan yang berorientasi ke arah tujuan. Sedangkan langkah yang ketiga menurut Gasda yaitu action stage. Tahap ini berguna untuk memodifikasi anggota kelompok ke arah perubahan yang diharapkan. Salah satu caranya adalah dengan berinteraksi dengan anggota kelompok tersebut. Nah, langkah yang terakhir menurut Gasda yaitu termination stage, yang mana pada tahap ini anggota kelompok mengekspresikan perasaannya sebagai pengalaman kelompok dan bagaimana proses mengatasinya. Dalam tahap ini pemimpin kelompok dapat memberikan ucapan selamat kepada anggota yang berhasil dalam pekerjaannya. Menurut ahli yang kedua yaitu Gerard Corey, ada 4 juga dalam tahap-tahap pelaksanaannya. Mana yang pertama yaitu initial stage. Di sini tahap ini diceritakan dengan orientasi penjajakan selama sesi awal. Dan yang kedua transition stage, yang dicirikan dalam menangani konflik, pertahanan, dan resistance.
Dan yang langkah ketiga, working stage. Langkah ini ditandai oleh tindakan menangani isu-isu pribadi yang bermakna baik dalam kelompok maupun di luar kelompok. Dan yang terakhir, final stage, merupakan tahap konsolidasi dan berlangsungnya selama. Baik, selanjutnya adalah gerak dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah para peserta akan mengembangkan dirinya. Yang kedua adalah kemampuan-kemampuan sosial secara umum yang selayaknya dikuasai oleh individu-individu yang berkepribadian mantap dan memiliki rasa tanggung jawab sosial serta kemandirian yang kuat. Yang ketiga adalah pengembangan pribadi seluruh peserta berkenan dengan kemampuan sosial. Yang keempat adalah pemecahan masalah bagi peserta yang masalah pribadinya dibahas. Selanjutnya adalah penyelenggaraan konseling kelompok. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, konselor merupakan pemegang peranan kunci dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pelayanan konseling kelompok. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, konselor merupakan pemegang peranan kunci dalam rangka keberhasilan pelaksanaan layanan konseling kelompok. Selanjutnya adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan konseling kelompok. Yang pertama adalah pemimpin harus betul-betul menyadari tujuan dan membawa diskusi ke arah tujuan tanpa memaksa proses kelompok. Yang kedua adalah anggota kelompok perlu dipilih dengan teliti dengan menyisihkan orang yang menderita manajemen yang berat. Yang ketiga adalah anggota perlu betul-betul dipersiapkan sebelumnya supaya mereka siap bertindak sebagai anggota yang mau share dan menolong anggota lain dalam kelompok, peka terhadap dan menyesuaikan diri dengan pribadi yang lain. Baik, sekian dari materi kami konsep layanan konseling kelompok. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.